Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sumber dan media pembelajaran. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Fikyan Thorik Ismi, PBA 4A IAIN Batu Sangkar. Baik, langsung saja kita masuk terlebih dahulu kepada sumber belajar. Apa sebenarnya sumber belajar itu sih? Ya, sumber belajar itu kalau menurut Hamalik, dia mengatakan bahwa semua sumber yang dipakai oleh peserta didik, baik itu secara individual maupun kelompok, untuk memudahkan proses pembelajaran. Itu kata Hamalik. Kemudian sumber belajar itu ditetapkan sebagai informasi, kemudian disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media. Tujuannya itu untuk membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan kurikulum. Kemudian bentuknya itu tidak selalu berupa file atau lembaran-lembaran kertas, akan tetapi bentuknya itu tidak terbatas, baik itu cetakan, video, atau format perangkat lunak atau komunikasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa maupun guru. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan, sumber belajar itu diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku atau proses pembelajaran. Adapun itu klarifikasi sumber belajar. Ini pertama, itu tempat atau lingkungan. Itu di mana seseorang dapat melakukan proses perubahan tingkah laku atau proses pembelajaran. Tempat itu bisa berupa masjid, museum, atau alam sekitar seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian ada benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dikatakan sebagai sumber belajar. Kemudian orang. Siapa itu orang? Itu seseorang yang memiliki keahlian di mana peserta didik dapat belajar sesuatu atau mengambil sesuatu dari dia. Maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Itu contohnya seperti guru, polisi, atau ilmuwan-ilmuwan, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada bahan, yaitu segala sesuatu yang berupa teks, baik itu tertulis atau media cetak atau rekaman atau web gitu, dan lain sebagainya. Kemudian itu ini yang paling umum ya, buku. Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik. Itu dikategorikan sebagai sumber belajar. Intinya buku ini dapat merubah bagaimana perilaku nantinya atau kaliber dari peserta didik itu menuju yang lebih baik.
itu baru bisa dikatakan sebagai sumber belajar yang baik. Itu. Kemudian ada peristiwa dan fakta yang terjadi. Hal tersebut bisa juga dijadikan sebagai sumber belajar. Contohnya apa? Itu seperti peristiwa bencana alam tuh, atau demo atau kerusuhan itu, itu bisa dijadikan sumber belajar. Itulah beberapa di antara kualifikasi sumber belajar tersebut. Kemudian kita masuk aja langsung ya ke apa ya, media pembelajaran. Di sini media ini sangat berkaitan dengan pembelajaran nih, tidak lepas, ibarat jari tengah dan dari jari telunjuk. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika proses pembelajaran dibantu dengan adanya media, maka proses pembelajaran itu akan lebih mudah dan lebih mengasihkan. Sebelum itu, mari kita sama-sama mengetahui apa itu media. Media ini adalah alat bantu yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran. Contoh kecilnya buku. Yang modern sekarang nih, rata-rata orang sudah punya handphone Androidnya, kemudian PC atau PC atau komputer. Itu media yang modern saat ini. Kalau orang dahulu medianya itu berupa kulit binatang, pelepah kurma, batu, dinding goa. Itu media pembelajaran orang terlebih dahulu. Kalau sekarang, pada zaman sekarang ini, begitu banyak media yang dapat kita gunakan sebagai proses pembelajaran. Tinggal dikembalikan kepada kita bagaimana kita memanfaatkan media tersebut dengan baik agar proses pembelajaran yang kita lakukan nantinya mengasihkan dan peserta didik itu dapat memahami atau mengingat apa yang kita ajarkan kepada mereka karena mereka menggunakan media. Begitu sekiranya. Begitulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.